Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allahu ta'ala fi Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Al-ayah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ibu-ibu yang wajahnya ceria-ceria semuanya hari ini, alhamdulillah, bapak-bapak juga. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semuanya saged dipun perjumpakan kembali. Yang saya absen nih Pak Budi, berapa minggu ya saya absen, nggak bisa ini ya, nggak bisa datang karena pas di luar kota terus. Minggu kemarin sowan orang tua ke Batang, minggunya kemarin ke Jember, di Jember perjalanan pulang dari Jember jam 5 dari Jember. Sebelumnya saya kebetulan di selatannya Bali begitu. Ya, jadi 3 minggu kayaknya saya enggak datang ke pengajian. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya bisa mengikuti suri toladan beliau. Salah satunya adalah akhlak beliau begitu. Bapak Ibu yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak tahu ini mungkin satu materi yang sudah disampaikan dan mohon maaf mungkin kebetulan saya ini hari-hari agak padat begitu, jadi nggak bisa membuat slide yang konteks untuk pengajian ini, tetapi mudah-mudahan ini apa yang pernah saya sampaikan di luar pernah saya sampaikan di Aisyah gitu, di level secara nasional mungkin bisa kita ambil ke kita. Bapak Ibu yang saya hormati, salah satunya kalau sebelumnya saya menyampaikan tentang senyum ya. Senyum ya. Sudah dipraktekkan semua ya Bapak Ibu. Sudah. Ya. Nah, kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan beretika di media sosial. Ya. Salah satu ciri perempuan berkemajuan nih, karena saya Aisyah gitu ya, dan ini sebenarnya diturunkan dari Muhammadiyah. Muhammadiyah itu perlu punya satu kepedulian ya terhadap, salah satunya di sini adalah terkait dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, terutama sampai ke prakteknya. Nah, prakteknya salah satunya adalah di dunia digital. Iya, kita itu kan di 2019 nggih Bapak Ibu. 2019 itu kayak ketika terjadi Covid gitu nggih. Saat Covid itu sepertinya ada situasi baru yang mau tidak mau gitu, yang tadinya mungkin nggak kenal-kenal amat dengan dunia medsos gitu ya. Nah, di 2019 itu dunia medsos menjadi dunia nyata baru kita. Nah, salah satunya adalah terkait dengan penggunaan internet, penggunaan HP. Kayaknya semuanya pegang HP semuanya. Ya.
Ya, dari yang kalangan sepuh pun, bahkan yang sekarang anak kecil semuanya pegang HP. Nah, sebenarnya Bapak Ibu semuanya, pegang HP itu ada kalau kita analogkan dengan mata uang koin. Mata uang koin itu ini bisa dilihat dari depan, gambarnya apa nih Bapak Ibu? Gambar orang. Ya, dilihat dari belakang, ini gambarnya tulisan ini ya. Ini kebetulan yang saya fotonya ini, foto uangnya Amerika ini. Nah, kalau dari tepi, ini ada juga bisa dilihat dari tepi. Jadi internet menika saged dipun lihat dari depan, bisa dilihat dari belakang, bisa dilihat dari tepi. Makanya ya, ini mempengaruhi kepada pandangan kita. Untuk kali ini kita akan mencoba melihat digital framework itu apa ya, framework itu ini kan. Ini etika lah ya, beretika, bagaimana framework beretika di dunia digital itu seperti apa. Yang pertama adalah bagaimana langkah-langkah antisipasi kita semuanya, apalagi ini memasuki dunia politik. Nah, meskipun politik itu tidak hanya pemilu ya, tapi ini memasuki dunia Indonesia saat pemilu saat ini. Kemudian apa saja produk yang perlu kita perhatikan di dalamnya dan kenapa harus beretika. Ada 3 hal mungkin Bapak Ibu yang perlu kita bahas. Nah, mengapa perlu beretika media niku penting? Nah, etika niku napa Bapak Ibu? Nah, etika niku adalah nilai, norma atau ajaran yang dijadikan pegangan orang atau sekelompok orang. Bahkan kalau di Islam itu seperti di kitabnya Al-Ghazali, ini kalau nanti beretika akan menghasilkan akhlak. Akhlak itu satu perilaku yang sudah refleks terjadi di kita. Nah, kalau sudah menjadi perilaku, etika ini sudah menjadi perilaku yang refleks di dalam kehidupan kita, ya itu menjadi karakter pribadi kita. Jadi bermedia sosial menjadi karakter pada diri kita. Nah, kalau biasanya nanti yang nulisnya di media sosial itu jelek-jelek, akan menjadi karakter, sudah kebiasaan gitu. Karena itu sudah terjadi refleks kalau menurut Imam Ghazali di Ihya Ulumuddin itu seperti itu. Nah, apa dasar normatifnya mengapa kita perlu beretika media sosial? Tadi satu ayat yang saya sampaikan di awal di surat Al-Imran ayat 110. Yang tadi saya sudah bacakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil fahsya'i wal munkar wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billahi walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun gitu. Dan kamu umat adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia karena kamu menyuruh berbuat. Nah, ini berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dua item yang relevan dengan kajian kita kali ini adalah terkait dengan berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Terus ada lagi di dalam surat Al-Hujurat ayat 6. Ya, yang artinya di sini bahwa wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa sesuatu berita, maka telitilah kebenarannya. Jadi kalau ini bermedia sosial enggak share gitu ya. Sekarang share kayak orang beser gitu ya. Oh, dapat apa langsung share, dapat apa langsung share. Benernya
apa ini benar apa enggak tahu. Itu pokoknya isinya jadi bingung. Kayak sekarang itu baca apa namanya media sosial itu kan kayak bingung. Ini yang benar tuh jane sapa toh? Bener Anies apa bener Ganjar apa bener Prabowo begitu kan? Saniki bener kabeh kan? Api-apian gitu. Tapi saling antara satu dan yang lain terjadi flying victim ya. Nah, saling menjatuhkan antara satu ya, apalagi membunuh karakter satu dengan yang lain. Nah, ini juga kita nanti menerimanya harus selektif gitu. Yang kemudian dasarnya adalah di dalam surat Al-Asr. Ini biasanya dibahas di depan ya tentang demi masa. Ini Pak Budi sudah sering menegaskan terkait dengan surat Al-Asr ini. Tapi yang relevan dengan bermedia sosial itu terkait dengan di ayat 3 ya. Yaitu yang artinya kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta saling menasehati kebenaran dan kesabaran. Jadi menasehati kebenaran dan kesabaran. Nah, nanti ini ada di tahap-tahap bagaimana kita bermedia sosial. Kemudian yang selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, ada 4 hal ya. Mengapa ini penting? Selain tadi dasar normatifnya jelas, berarti Islam mengajarkan untuk beretika sosial. Kan kalau kita itu beribadah kan ada yang hablum minallah, ada hablum minan nas. Nah, hablum minan nas ini juga nanti bisa berimplikasi pada hablum minallah. Jadi mungkin enggak tenang gitu ya kalau beribadahnya, karena punya hubungan baik ya, punya hubungan tidak baik dengan orang lain. Nah, di sini mengapa kita beretika di dunia digital? Yang pertama adalah di Undang-Undang ITE ya 19/2016. Ini sudah diatur tentang bagaimana kita beretika sosial. Nah, ini yang menunjukkan kalau di dalam Undang-Undang ITE ini jadi siapa nanti yang ini melakukan mungkin flying victim dan sebagainya itu bisa dituntut sesuai dengan perundangan ini. Dan ini menunjukkan bahwa di situ kita cerdas atau tidak. Nah, di dalam ilmu psikologi biasanya disebut dengan intellectual quotient ya, kecerdasan intelektual. Kecerdasan ini terkait dengan pikiran kita, ide-ide kita begitu ya di situ. Kemudian ini yang terkait dengan hukum. Yang selanjutnya terkait dengan robani, kaitan dengan hubungan dengan Allah itu. Bahwa ditegaskan bahwa manusia itu diciptakan adalah sebaik-baik ciptaan Allah. Dan Islam mengajarkan hal yang sifatnya universal yang mengatur bagaimana manusia itu untuk berbuat baik berbuat baik kepada yang ke atas dan berbuat baik kepada yang selevel kita, kepada sesama manusia. Dan ini yang kita sebut dengan kecerdasan spiritual. Kemudian yang ketiga terkait dengan sosial. Sosial ini menghargai sesama manusia agar kita bisa hidup berdampingan dengan orang lain. Nah, inilah yang disebut dengan cerdas emosional. Dan yang keempat adalah pribadi, menjaga kehormatan diri, mengukur kualitas pribadi. Jadi diri kita kalau kita mau dihargai, maka ya hargai diri kita sendiri. Kalau kita menghargai diri kita sendiri berarti nanti memperlakukan orang lain itu seperti memperlakukan diri kita sendiri. Jadi jelas nggih dasar normatifnya dan dasar
dari hukum sosial maupun terkait dengan pribadi ini jelas. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi kalau kalau dianalogkan dengan uang, analogi apa nggih, Pak? Ya, disamakan dengan uang. Nah, ini terkait ini penggunaan internet. Jadi kalau sisinya macam-macam tadi kan ada sisi depan, ada sisi belakang, ada sisi samping. Maka internet itu bukan hanya sebenarnya tergantung kita. Bisa positif, bisa negatif. Mampu seseorang ini hanya memampukan ini. Internet itu bukan hanya bisa memampukan seseorang menggunakan hak berpendapat secara bebas, ya, ada satu kebebasan secara positif. Negatifnya, tetapi ada juga menyuarakan hak asasi manusia dan mendorong kemajuan masyarakat ke arah yang lebih baik. Jadi ada dua sisi sebenarnya. Kita itu bisa menggunakan internet itu secara positif, juga bisa menggunakan internet itu secara negatif. Makanya seperti sisi-sisi uang menika. Nah, makanya kita perlu bersosial media gitu ya. Dan ini adalah merupakan hak panjenengan semuanya. Jadi kalau saya ibaratkan sebenarnya kalau kita berada di sebuah ini situasi dunia baru yang ada di kita, dianalogkan misalnya kalau mau terkait dengan misalnya laut ya, kok ada laut gitu. Wah, kalau ini menyelam, kalau saya ke laut nanti tenggelam kan begitu nggih? Kalau misalnya ya kan, kalau misalnya saya mau ke laut tenggelam. Iya. Atau mungkin kalau ada mungkin situasi yang lain misalnya gitu ya. Nah, biar tidak tenggelam apa gitu ya. Biar tidak tenggelam ya dilatih renang, bukan berarti menghindar dari laut. Karena laut misalnya ini laut ini sekarang misalnya ada situasi itu mengharuskan kita kan, internet itu kan mengharuskan kita enggak kalau dikatakan dulu itu dunia maya, sekarang itu tidak lagi dunia maya. Tetapi internet, kemudian yang dipegang Bapak Ibu HP, itu adalah dunia nyata saat ini. Itu ya itu dunia nyata, dunia maya yang nyata gitu. Ya. Jadi menika adalah hak panjenengan semuanya untuk bermedia sosial, itu hak gitu ya. Bahkan ini diatur di perundangan internasional, di PBB. Di dalam pasal 28E, di pasal 28F, kemudian diatur juga di freedom of speech, ya, wilayah kebebasan, ya. Kemudian di pasal 19 Kovenant Sipil PBB. Jadi sudah diatur internasional, tidak hanya Indonesia yang mengatur, karena ini masuk pada dunia global. Nah, di pasal 28E ini dikatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hak nuraninya. Boleh di media sosial. Sikap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul untuk mengeluarkan pendapat. Bahkan diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 kalau Indonesia. Di pasal 28F itu setiap orang berhak untuk berkomunikasi. Enggak ada orang yang enggak berkomunikasi. Kalau enggak berkomunikasi berarti orang ini meninggal kan? Sudah tidak. Tapi sekarang komunikasinya itu tidak hanya menggunakan lisan kita. Tidak hanya menggunakan gerak badan kita komunikasinya. Tidak hanya menggunakan mungkin gestur tubuh kan, biasanya kan kedipan mata, ketemu karena jarak jauh sama Bu Harjanto awe-awe gitu, komunikasi sebenarnya.
Apakah itu kemudian tidak perlu? Tetapi sekarang ada tambahan lagi. Dan bahkan agak menyempit begitu ya. Kadang-kadang silaturahmi aja sekarang kan karena jauh-jauh begitu pakai Zoom gitu ya. Ya, saat Covid kan silaturahmi kita pakai Zoom gitu ya. Ketemu kayak saya yang di Banyuwangi, di Pekalongan, dikumpulkan jadi satu lewat Zoom ya. Meskipun sana yang mengoperasionalkan yang muda-muda begitu, yang di Banyuwangi yang muda, yang di Pekalongan yang muda. Jadi bisa ketemu semuanya karena tidak bisa berjumpa. Nah, kemudian juga di freedom of speech, berbicara untuk mengemukakan pendapat baik di dunia nyata maupun dunianya adalah hak yang dilindungi oleh negara dan hukum internasional. Dan di pasal 19 itu setiap orang berhak untuk berpendapat dan berekspresi serta mencari, menerima dan mendapatkan informasi. Jadi panjenengan semua punya hak. Ya, punya hak. Nah, tetapi Bapak Ibu semuanya ada batasan-batasannya. Batasannya apa Bapak Ibu? Yang pertama adalah kemerdekaan berbicara di dunia maya ada batasan sebagaimana dunia nyata. Salah satunya apa? Terkait dengan privacy. Ya kan? Ibu-ibu semua, Bapak Ibu semuanya kan punya privacy ya. Nah, ini privacy apa Pak Budi? Hal-hal yang bersifat personal. Yang hanya diri sendiri yang boleh tahu. Atau mungkin privacy keluarga ya berarti keluarga yang boleh tahu. Ada hal-hal yang tidak bisa diungkapkan secara umum. Misalnya Pak Budi utangnya berapa juta gitu ya, nggak usah diumumkan gitu di medsos gitu ya, pengumuman gitu ya di medsos nulis gitu ya, apalagi di status ya, saya punya hutang 20 juta siapa yang mau bayari, kok enakan gitu ya Pak Budi ya. Ya. Kemudian di pasal 20 itu kebebasan dalam berekspresi dan berpendapat terikat pada tanggung jawab dan beban khusus. Nah, oleh karena itu dibatasi oleh hukum. Ada hukumnya adalah menghargai hak-hak dan reputasi orang lain. Jadi kayak sebenarnya maya tetapi kan kalau berkomunikasi secara ini ya interaksi sosial seperti ini ya juga ada batasan-batasannya kan. Nah, ini juga harus menghargai hak-hak dan reputasi orang lain. Jadi tidak bisa memaksakan kehendak kita sama dengan kehendak orang lain gitu. Apa yang kita pikirkan kemudian dituliskan memaksa orang lain ngikut pikiran yang ada di kita, nggak bisa. Kemudian melindungi keamanan nasional dan ketertiban sipil moral publik. Dan rumusan singkatnya tidak ada mengorbankan perang. Ini kalau ini bahkan sekarang ini berarti hak-hak manusia kalau ada sekarang perang yang baru gencar-gencarnya ya Israel sama Afghanistan itu enggak rampung-rampung itu. Nah, itu hak-hak manusia yang tidak terlindungi namanya. Tidak untuk menyebarkan ini kebencian yang mengarah pada rasisme. Nah, ini yang nanti kaitannya dengan pemilu tuh yang di sini menyebarkan kebencian satu untuk mengangkat yang lain, tapi sebenarnya itu menjatuhkan gitu ya. Tidak mengganggu keamanan nasional. Pak Budi mau upacara, saya sebenarnya juga mau upacara loh. Nah, sekarang gambaran Indonesia seperti apa? Nah, nanti Kadirojo itu sebenarnya seperti apa? Apakah sama dengan gambaran se-Indonesia? Kadirojo ini, apakah Kadirojo ini mungkin Purwomartani lah ya, apa sama gitu ya. Nah, pengguna ya terkait dengan penggunaan internet gitu ya. Di 2021 awal ya, itu mencapai 202,6 juta jiwa. Berarti hampir semua menggunakan internet. Berarti menggunakan HP.
Bahkan HP-nya ada yang sampai punya 2, 3 gitu ya. Pak Budi berapa ini punyanya HP? Ya, 4. Ya. Bahkan guyonannya 1 HP apa Pak? 2 HP apa, 3 HP apa, 4 HP apa begitu ya. Ya. Dan yang jelek lagi itu kalau ada hasil nggak tahu penelitian yang valid atau tidak, tapi jadi guyonan gitu ya. Katanya internet ini menyuburkan gitu ya, orang-orang yang anti menyuburkan perselingkuhan katanya gitu. Oh ya, kan reuninya jadi mudah kan, jadi ada yang CLBK dan sebagainya. Nah, 15,5% itu terjadi peningkatan ya di 27 juta jiwa. Apalagi yang saya katakan tadi di 2019 itu kan sekolah online, apa-apa online, semuanya online. Dan sepertinya gitu ya, HP-nya sampai ke kita, tetapi bagaimana penggunaan HP itu belum sampai gitu. Literasinya belum sampai. Literasi apa meneh? Ngajarinya apa ya? Ya, belum sampai ke kita. Jadi sampainya HP-nya, seneng dapat HP. Kayak anak kecil gitu ya, dibelikan motor, belum bisa pakai motor, belum bisa menggunakan, tapi sudah pakai motor kan jadi kalau menggunakan motor jadi nunjang-nunjang gitu kan. Nunjang-nunjangnya apa meneh? Nabrak-nabrak gitu ya. Ya sama kayak penggunaan HP kita. Nah, apakah itu salah? Tidak salah karena itu situasi. Tetapi kemudian bagaimana kemudian kita menyelesaikan masalah yang ada itu. Kemudian di sini dijelaskan 73,7% total jumlah penduduk Indonesia, semuanya 274,9 juta jiwa, dan penetrasi internet di Indonesia pada awal 2021 mencapai 73,7%. Ini berdasarkan data hasil survei dari kompas.com. Berarti berapa persen ini? Ada dari 74,9, kemudian 73%-nya itu pengguna HP, berarti dimungkinkan yang tidak menggunakan HP kan yang paling yang sepuh-sepuh, yang mungkin mohon maaf peninggalnya yang sudah terbatas, yang sudah tidak ini kalau yang mungkin dan masih anak-anak bayi. Jadi sangat kecil sekali yang tidak menggunakan internet. Jadi sudah dunia baru kita. Ini Pak Budi sudah siap-siap, saya juga harus sudah siap-siap Pak Budi. Jam 6 mungkin saya juga ini. Jadi nanti jam 6 kurang seperempat kita tutup ya, karena juga saya mau upacara. Nah, Bapak Ibu terkait dengan penggunaan internet gitu nggih atau HP, apa yang harus kita waspadai? Yang pertama adalah hoax. Hoax niku napa Bapak Ibu? Hoax itu adalah informasi bohong, enggak benar. Informasi yang direkayasa. Apalagi sekarang itu Bapak Ibu, kalau ilmu jadi orang-orang teknik informasi atau komunikasi gitu ya, itu kan biasa sekarang itu mudah sekali alat edit itu banyak. Ya, ada Pak suami itu biasa pakai InShoot, ada yang gratis itu banyak gitu. Jadi siapapun bisa mengedit. Jadi kadang-kadang kalau melihat sekilas misalnya di IG, di Instagram, kalau WA mungkin enggak gitu ya. Kalau WA mungkin share tadi ya dari IG atau dari TikTok
atau sekarang yang ramai itu Twitter gitu nggih. Nah, itu sebenarnya kadang-kadang diedit-edit yang tidak satu rangkaian. Jadi miliknya siapa digabung edit dengan miliknya siapa, karena edit itu halus begitu. Mengedit itu apa? Digabung-gabungkan. Edit ki apa nggih? Nek diotak-atik ngono lah. Diotak-atik, otak-atik itu saged gitu ya. Misalnya Mas Larman gitu ya, beritanya Mas Larman gitu. Padahal mungkin Mas Larman itu misalnya tadi tentang selingkuh gitu misalnya. Nah, di situ tuh sudah bisa digabung-gabungkan gitu. Mas Larman dekat dengan cewek gitu tuh bisa digabungkan, padahal mungkin Mas Larman gitu ya berada jauh-jauhan. Itu bisa diedit, Mas Larman bisa berduduk sama, bisa dibuat tangannya posisinya misalnya ngerangkul atau gimana, itu bisa dibuat diedit sakniki begitu. Bahkan sekarang ada ngomong aja, siapa yang ngomong itu ada suaranya, bukan suaranya Mas Larman gitu, bisa diedit-edit. Dan itu kadang-kadang berita bohong, dan ini banyak yang sekarang dipakai. Kalau buka TikTok, buka IG, itu banyak yang mengedit-edit, misalnya punya Pak Ganjar misalnya, yang nggak pas gitu. Sebenarnya Pak Ganjar di mana, diedit dengan Pak Ganjar situasi, bisa saja situasinya miliknya Pak Anies, kemudian diedit miliknya Pak Ganjar. Jadi sekarang tuh kadang-kadang buka IG, buka TikTok, itu mumet kadang-kadang. Ini menjatuhkan, ini informasinya misalnya ya, kadang bisa bertanya misalnya, ternyata itu bukan seperti kemarin pendaftaran pendaftaran ke KPU ya. Itu banyak yang edit gitu. Banyak yang sambung-sambung, akhirnya menjatuhkan gitu. Nah, jadi informasinya jadi rekayasa. Jadi kita bingung ini ya. Iya, situasi bingung. Mau pilih siapa gitu kok elek kabeh gitu ya. Nah, gitu. Karena masing-masing mencari celahnya. Kemudian yang kedua ini tambah, kalau masih hoax, informasi berita bohong masih agak-agak rendah dikit. Naik dikit ini, naik lagi gitu ya. Bukan naik dikit, naik gitu ya. Yang harus diwaspadai adalah cyberbullying, kekerasan cyber, kekerasan digital gitu. Nah, menika Bapak Ibu, cyberbullying niku napa? Tindakan secara agresif dapat berupa perorangan ataupun kelompok terhadap orang lain yang lebih lemah, baik secara fisik maupun mental, yang dilakukan di media digital. Misalnya di sini membagikan data personal seseorang ke dunia maya. Itu sudah cyberbullying. Ya, kekerasan digital, apalagi kemudian tadi yang dibunuh adalah karakter pribadi, dijatuhkan sejatuh-jatuhnya. Dan Indonesia itu ranking berapa ya? Ranking 2 apa 3 ya? Tapi eleknya gitu ya. Ranking 3, ranking 2 kalau nggak salah. Ranking 2 dunia pengguna internet yang tidak beretika. Waduh. Padahal Indonesia itu kan dikenal orang yang penuh sopan santun, tutur katanya bagus, ya, lemah lembut, menghargai orang lain, menghormati orang lain. Itu di dunia yang seperti ini. Kalau di dunia maya ternyata rankingnya adalah ranking 3 atau 2. Ngisin-ngisini. Iya. Oke, yang ketiga Bapak Ibu, yang perlu kita waspadai adalah ujaran kebencian. Nah,
Napa menikah Bapak Ibu, ujaran kebencian itu adalah ungkapan atau ekspresi yang menganjurkan, ajakan atau mendiskreditkan, menyakiti seseorang atau kelompok dengan tujuan membangkitkan permusuhan, kekerasan dan diskriminasi kepada orang atau kelompok tertentu. Mungkin seperti minggu kemarin kan saya baru pulang dari tempat simbah ya, pulang kampung gitu ya. Di Muntilan ya. Iya, Muntilan Magelang. Lewat itu belum apa-apa. Baru ada apa? Grang-greng antara PDIP ya, PDIP, kemudian yang baru ruang gitu. Dan ternyata katanya sorenya itu ada P3 juga begitu. Nah, itu bisa saja distimulasi dari HP. Ini di sini begini loh, saya disenggol-senggol. Oh, saya diperlakukan gitu kan. Kadang-kadang kan apalagi sudah di lapangan situasinya sekarang kan panas gitu kan, Pak. Tidak hanya panas politiknya tetapi panas cuaca. Jadi memicu biologis kita gitu. Nah, akhirnya ternyata sore tawuran. Ya, itu bisa saja dari sarser gitu ya. Ini di forward gitu ya. Mungkin kesenggol atau ada lagi yang versi lain begitu ya. Nah, kemudian ada bumbu-bumbunya ditambah-tambahnya tambah sedap. Nah, akhirnya tawuran, enggak ada korban jiwa tetapi korban yang lain-lain materi banyak. Akhirnya saling bakar-bakaran mobil dan sepeda motor. Nah, ini yang harus kita waspadai, dan mungkin diri kita tidak, tetapi lingkungan kita punya anak-anak yang muda-muda lah, itu yang biasanya yang disulut nggak tahu apa-apanya itu ya, ikut arak-arakan di jalan kemudian disulut, nah saling baku hantam. Kemudian informasi yang keluar masuk ya, ini contohnya mengirimkan, menerima, menggunakan informasi yang belum tervalidasi tanpa sumber yang jelas. Ini kemudian tadi yang saya katakan di forward, sarser tadi. Nah, ini harus diwaspadai kita semua agar kita beretika. Mana yang berita bohong, mana yang cyberbullying, mana yang ujaran kebencian, dan informasi yang keluar atau informasi yang masuk. Nah, maka Bapak Ibu, di etika berkomunikasi di media sosial, yang pertama adalah Bapak Ibu silahkan pastikan ada fakta dan data jika ingin membuat satu opini. Meskipun hanya status loh Bapak Ibu. Kayaknya status itu hanya bisa dilihat hanya kelompok-kelompok orang yang mengikuti kita. Kayak hari ini saya pengajian hari ini, saya upload ke status saya gitu. Kalau saya niatnya siar gitu, karena yang ada di penyemangat begitu ya. Saya punya grup HP saya itu kan terkoneksi orang-orang Aisyah se-Indonesia misalnya begitu. Nah, bisa ini kan ada, ternyata minggu ini ada yang pengajian Jawa Barat itu juga tiap pagi, minggu pagi seperti ini, sama ada PWA Jawa Barat, ada PWA Jawa Tengah gitu. Ternyata banyak yang ini, jadi semangat begitu. Niatannya begitu. Tapi kalau kemudian kita kemudian membuat satu opini, kemudian kemudian apalagi kalau di IG itu di uploadnya di feed gitu ya, yang itu bisa dibuka kadang-kadang, apalagi sekarang yang TikTok itu bisa lewat beranda kita gitu ya, sekilas gitu ya. Meskipun kita tidak mengikuti gitu kan, TikTok itu tidak mengikuti, tapi kadang-kadang sekilas muncul gitu. Seperti pemberitaan kan banyak pemberitaan heboh. Ya. Nah, kemudian yang kedua Bapak Ibu, berkomunikasi dengan sopan santun. Nah, ini yang perlu diperhatikan Bapak Ibu menggunakan emoticon. Emoticon itu apa Bapak Ibu kan sering emoticon tuh yang di bagian ini ada
doa gitu-gitu kan, angkat tangan, gambar angkat tangan. Terus apa nggih, kadang ada begini. Tapi kan ada yang emot-emot, misalnya bibir kemana, ini kemana gitu ya, gitu kan. Itu hati-hati, kadang-kadang nggak tahu maknanya kemudian dikasih apa? Ya kan? Meskipun WA kemudian hahaha gitu ya, kemudian dikasih emoticon. Nah, yang dikasih emoticon menerjemahkan pesan kita lain dari emoticon kita. Iya. Mungkin Bapak Ibu pernah ada yang pengalaman menjadikan orang lain tuh tersinggung gitu ya. Padahal kita nggak ada niatan gitu ya. Tapi ini harus hati-hati. Mana emoticon yang pas gitu ya. Jangan-jangan ini menyinggung. Maksudnya senyum gitu ya. Tersampaikannya itu senyum, bukan senyum dalam pengertian senyumnya. Senyum kemarin kan ada senyum yang senyum ngece kan begitu ya, senyum ngenyek gitu. Nah, bisa saja ditangkap dengan senyuman ngenyek. Nah, larangan menyebarkan konten pornografi. Larangan mengganggu suku, agama, antar golongan atau sara. Nah, ini pernah beberapa seperti kayak ini kasus konflik, kemudian ini sebenarnya dari berita-berita yang perlu kita waspadai. Kalau lewat di IG itu ya, lewat IG itu kan banyak yang menjatuhkan, mohon maaf, kalau yang saya lihat, karena saya mengamati tiga-tiganya gitu ya, calon presiden ini mengamati tiga-tiganya, banyak yang menjatuhkan Pak Anies. Pak Anies itu dilabelkan orang yang tidak wasatiyah lah kalau kita. Tidak menghargai agama lain, bahkan disudutkan berpihak pada HTI, berpihak kepada aliran-aliran ekstrim gitu. Di TikTok itu dibegitukan. Nah, padahal ini berita-berita terkait berita sara dan tidak berbagai kemudian perimbangannya, itu ada perimbangan, untungnya ada perimbangannya, meskipun nggak tahu dibaca atau tidak, perimbangan dari Kristen, tokoh-tokoh Kristen mengupload gitu ya, bukti-buktinya gitu ya, persaksian bahwa Pak Anies itu tidak begitu gitu, misalnya begitu, itu banyak terjadi. Bahkan kemarin juga yang berita sara ya, juga sebenarnya benar atau enggak yang Pak Ganjar Pranowo itu sekarang sudah nggak ada kayak yang di RCTI kan, yang sholat ya kemarin ya, adzan apa sholat ya kemarin ya, adzan ya, yang wudhu kan kemarin ya, yang wudhu beritanya wudhunya tidak wudhunya tangannya bajunya masih tidak diluntung gitulah, jadi rame kan begitu. Itu ya pemicu dari orang-orang orang-orang ya bagian media ini yang nggak kurang bagus. Kemudian menghargai hak cipta dengan menyebutkan sumbernya siapa gitu. Tidak memberikan informasi pribadi dan keluarga secara bijak gitu ya. Jadi tidak semuanya informasi dikasihkan di media sosial. Tapi kalau membaca Bapak Ibu, ini mungkin kalau Bapak-bapak tidak ya. Jangan-jangan tidak beda begitu. Kalau saya baca ibu-ibu itu, kalau ibu-ibu tuh lagi sedih di status. Ya. Karena saya pengikutnya ibu-ibu Pak, jadi yang saya ikuti status-status ibu-ibu gitu. Lagi berada di mana gitu, selfie, gitu, kemudian distatuskan gitu. Iya. Padahal ini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu harus diperhatikan, ada informasi pribadi dan keluarga itu harus diberikan secara bijak. Karena bisa menjadi prahara. Karena tadi dari seperti itu kayaknya ngupload di belakangnya ada Mas Larman gitu ya. Nah,
Padahal yang upload itu cewek, Mas Larman juga nggak kenal yang ada di depannya. Yang di rumah ini, wah statusnya ini, kemudian diberi di status itu dikirimkan ke istrinya Mas Larman misalnya gitu. Jadi, waduh bisa bumerang ini. Banyak ya kasus-kasus begitu. Kemudian hindari menggunakan identitas palsu. Banyak loh akun-akun fake yang ada di media sosial. Nggak mau menampakkan dirinya, tetapi kemudian menghujat. Ya. Karena sekarang kebutuhan kita kompleks Bapak Ibu. Sekarang mengikuti saya paling ibu-ibu ini mungkin bapak-bapak juga paling menggunakan ini paling WA saya itu. Ibu-ibu sekarang tuntutan kita tidak hanya WA. Kita sebagai orang tua itu harus paham apa yang digunakan oleh anak-anak kita. Harus ngikuti apa sih sebenarnya yang dibuka anak-anak kita. Karena bisa sebenarnya dipelajari paling tidak statusnya. Nah, jadi kalau kita fitnya anak gitu ya, di IG-nya, di mananya ya. Kalau saya anak-anak tak ikuti, TikTok-nya tak ikuti. Jadi ya kalau misalnya kok nguploadnya begini, kita bisa mengingatkan, jangan begini loh. Kadang-kadang anak itu kan mungkin kalau sekarang dia menerima internetnya lebih bagus dari kita. Tetapi bagaimana tadi privacy yang kemudian banyak itu yang terjadi, kemudian diperjualbelikan, akhirnya terjadi jual beli anak. Bahkan kemudian banyak terjadi tadi selain trafficking itu dipicu dari sini. Berarti kita harus tahu gitu. Jadi kita semuanya tuh sudah kadung kejebur gitu ya, bukan sudah kadung ya, memang ya kadung ya, kadung kejebur di dunia saat ini adalah dunia digital. Jadi nggak bisa Bapak Ibu kemudian saya nggak pakai saya nggak menggunakan WA, saya nggak pakai sekarang nggak bisa Bapak Ibu, karena kita juga punya satu tugas kewajiban kepada generasi kita. Kepada anak-anak kita. Mungkin kita sudah beretika baik, tapi anak-anak kita, tanggung jawab kita. Kan siapa yang mengingatkan? Ya kita semuanya. Ya. Itu bisa dari selfie Bapak Ibu, selfie anak-anak kita itu kemudian dipakai gitu. Ada pengalaman ini ya. Pengalaman dari punya teman. Anaknya yang suka selfie dan memang dia punya hobi ya, senangnya fashion begitu ya, yang ini. Jadi tampilan di situ tuh cantik. Tampilan di medsos itu cantik dan itu bisa digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, itu diperjualbelikan. Karena macam-macam Bapak Ibu, seperti dunia lah, di HP itu, di HP-nya Bapak Ibu, itu seperti dunia kita. Dan itu yang dihadapi saat menikah. Itu enggak, tapi bukan medan-medani karena kita sama-sama Bapak Ibu. Apakah anak-anak saya juga bagus-bagus? Enggak juga, kadang-kadang ya stres juga gitu. Bahkan kadang-kadang saya tukar dengan suami, berbeda pendapat, debat dan sebagainya, bahkan jengkel-jengkelan, itu karena anak. Jadi sama-sama kita belajar dari situasi yang ada. Jam berapa nih? Kok jam 6? Oke. Nah, maka Bapak Ibu ini contoh bagaimana kita beretika di dunia digital. Mari tetap kita mengimplementasikan kepada yang lebih tua, kepada teman sebaya, kepada lebih muda. Ini misalnya WA saja yang sederhana. Kepada yang lebih tua gunakan
sapaan salam, salam hormat, selamat pagi dan sebagainya. Assalamualaikum dibiasakan. Nah, gunakan sapaan Bapak Ibu, Kakak, Abang. Gunakan pembukaan sebelum masuk ke inti persoalan. Karena bahasa tulis itu susah ya kalau ini. Sudah baik-baik nulis, yang menerima tuh seringkali salah persepsi. Ini aja harus begini belum tentu bisa ini mungkin yang pertama bisa. Kalau yang teman sebaya Bapak Ibu, gunakan bahasa kaum sebaya. Jangan kalau kita sesama ini mungkin guyon-guyon kan bisa nggih Bapak Ibu. Tapi kalau ini lebih sepuh gitu ya, pakai bahasa guyon-guyon mungkin bahasa alay anak-anak muda gitu ya misalnya. Kalau ini enggak apa-apa. Emoticon misal digunakan tadi sesuai dengan tujuan percakapan. Ini kalau sesama ini mungkin emoticon lucu-lucuan enggak apa-apa. Tapi ketika misalnya WA-nya kok saya misalnya WA kepada yang sepuh kok pakai emoticon yang lucu-lucu bisa saja tersinggung gitu. Nah, ya ini kalau untuk yang lebih mudah gunakan bahasa lawan bicara, lebih mengerti respon lawan bicara dan tunjukkan bahasa kasih sayang. Dan sebenarnya saya niatan sudah dari sebelum minggu kemarin ya, saya ngisi ya yang dulu. Saya sebenarnya ingin menyampaikan tentang terima kasih, maaf, permisi, tolong. Sebenarnya mau praktis itu yang saya sampaikan Pak. Tapi belum sempat slide saya buat. Pak, baru berapa slide. Jadi mungkin lain kali ya. Mengapa kita perlu kata terima kasih, kemudian tolong, maaf, permisi begitu. Ini dan ini agak-agak pudar begitu. Dan ini bisa digunakan di bahasa media sosial. Permisi. Kayaknya gampang ngomongnya ya, tapi penerapannya susah juga gitu. Nah, makanya Bapak Ibu perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Ketika kita memperlakukan orang lain itu sebaik mungkin, maka orang lain akan juga memperlakukan diri kita secara baik. Nah, oleh karena itu prosesnya begini Bapak Ibu. Kalau disimpulkan gitu ya. Di dalam Islam tadi yang ayat itu. Ini ada informasi Bapak Ibu. Informasi yang datang lewat HP panjenengan semuanya kemudian diterima. Nah, diterimanya dengan apa Bapak Ibu? Tuntunannya tadi adalah kita harus bil ma'ruf ya, yang ini ta'muruna bil ma'ruf ya tadi ya. Wa tanhauna 'anil mungkar. Kita harus berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat kemungkaran. Harus diniati dari situ. Jadi ada informasi yang masuk di diri kita harus tanha fahsya'i wal mungkar. Nah, kemudian di surat Al-Hujurat ayat 6 tadi adalah setelah diterima dilakukan klarifikasi. Ini berdasarkan surat Al-Hujurat ayat 6. Baru kita boleh melakukan kritik atau usulan. Makanya tadi innal insana wal as ilal ladina amanu wa amilus solihati wa tawassau bis haq wa tawassau bil haq wa tawassau bis sabri. Nah, ini dalam rangka kita memberikan kritik atau usulan mana yang tidak sesuai. Makanya pentingnya kita saling mengingatkan. Maka akan menghasilkan output atau kesimpulan. Nah, baru kalau Bapak Ibu mau share, sumonggo ini beritanya benar. Jadi sudah diterima, sudah diklarifikasi dan sudah ada kritik ya di dalam diri kita atau kemudian kita mengusulkan. Begitu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Nah, makanya saya katakan Bapak Ibu ini perumpamaan teknologi dan manusia seperti tinggal di pinggir pantai. Jangan larang anak-anak itu main di
Pante. Karena itu mustahil. Jadi Bapak Ibu nggak bisa larang temannya, saudaranya, nggak usah main HP, nggak usah sekarang buka internet. Bahaya loh, di situ ada pornografi. Oh bahaya loh, di situ banyak berita bohong. Nggak bisa Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, ajarilah dia berenang, dan salah satu gaya renang di dunia digital adalah etika. Jadi ajari anak-anak kita dengan etika. Ajari diri kita dengan etika. Monggo mugi-mugi kita semuanya bisa saling mengingatkan ya. Karena ini kan juga ada forumnya ya, di apa? Kalau saya ngikuti satu Bapak Ibu, karena saking banyaknya grup itu HP-nya lemot gitu. Saya hanya ngikuti grup Aisyah Muhammadiyah satu tok yang di Purwomartani. Sini aja nggak ngikut. Ada beberapa suami yang ngikut. Saya sampai pengajiannya di situ juga yang ikut saya hanya RT gitu. Yang lain nggak. Bukan apa-apa, HP-nya lemot karena HP yang itu HP tua. Tapi ada HP yang lain HP kerja gitu. Jadi HP itu banyak gitu ya. Ada nomor banyak, tapi yang saya kasihkan di sini yang HP satunya, yang di sana kaitan dengan kerja yang lain, dan di situ privacy untuk yang sini tidak digunakan untuk yang lain begitu. Jadi ada beberapa nomor memang saya punya, tapi mungkin mohon maaf hanya yang di sini mungkin saya mengikuti hanya satu, jadi banyak kadang-kadang ketinggalan info-info. Al-Ukhuwah saja saya nggak ikut, yang grup Al-Ukhuwah nggak ikut. Oke, mungkin ini ada manfaat untuk kita semuanya. Sekali lagi jangan lupa tersenyum, mari tersenyum bareng-bareng. Dan bukan berarti ini materi ini kayaknya kan kemudian, aduh, apakah saya jadi khawatir kan begitu ya. Apalagi tadi menghadapi dunia pemilu ini, jadi khawatir gitu ya. Tapi ini Bapak Ibu, mari kita sama-sama beriktikad dengan niatan baik di dalam diri kita untuk belajar gitu. Enggak ada, apalagi ini kehidupan gitu ya, berjalan terus ya, adanya saling ingat mengingatkan. Dan karena ini meskipun sudah lama, tetapi mungkin bagi kita kan baru, yang saya sampaikan tadi ini sampai internetnya lebih duluan, dan sampainya kemudian kita belum punya perangkat untuk mengoperasionalkan untuk tadi yang bahasanya literasi, belajar di situ belum banyak yang kita pelajari, maka ya perlu belajar bareng-bareng. Nah, nanti mungkin kalau misalnya ada teman kita, saudara kita yang nulis kok enggak bagus di media, ya mungkin kalau misalnya tersinggung jika disampaikan atau diingatkan di WA umum atau di grup gitu ya, jika itu mungkin menyinggung, lebih baik diingatkan secara pribadi, akan lebih baik. Dan mudah-mudahan kita semuanya akan menjadi lebih baik di dalam kehidupan nyata yang berinteraksi nyata, dan di dalam kehidupan yang berinteraksi di dunia maya. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan atau tidak? Kayaknya nggak ada ya, apalagi sudah ada makanan di depan kita. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada salah hilafnya, itu dari diri saya yang perlu saya terus pelajari di dalam kehidupan. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.